selamat datang kembali ke dalam podcast Speak Up, Rise Up. Nah, hari itu aku bakal bahas topik yang benar-benar menurutku itu seru sih. Aku itu benar-benar suka bahas topik tentang hal-hal seperti ini contohnya. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak podcastnya apa? Isinya itu apa? Apa tuh? Nah, jadi hari ini kita tuh bakal bawain Purple Power, dimana kita akan membongkar gerakan perempuan di Afrika Selatan dalam dan melalui kacamata ideologi. Nah, tapi masa aku bahas isu yang sangat mungkin masih sangat hot ini ya sendiri, nggak mungkin dong. Nah, makanya aku invite teman-teman aku yang menurut aku itu benar-benar keren banget. Nah, di sini tuh ada Irlyn dan Marceline. Hai. Tangannya dulu gak sih? Makasih lo udah luangin waktunya di saat kesibukan dan di saat cuaca tidak baik-baik saja ini ya, teman-teman. Di hari ini kita itu bakal bicarain topik yang sangat powerful banget deh. Judulnya itu Women for Change dari Afrika Selatan. Nah, hari kita nggak hanya sekedar ngobrol-ngobrol santai, cerita-cerita seru, tapi kita juga membahas gimana strategi mereka itu efektif banget dan kita bisa ambil ini sebagai konteks gerakan sosial di Indonesia. Wow, belum mulai aja udah keren banget. Aku udah kayak deg-degan banget, gak sabar buat ini mulai. Nah, kita langsung masuk aja gak sih? Nah, menurut kalian tuh dari kacamata ideologi politik, ideologi apa sih yang paling mendasar dengan kasus ini? Kasusnya liberalisme ya, karena kayak kan liberalisme itu kita harus peduli kepada masyarakat dan dasar-dasar negara. Tapi ini kayak kok kayak nggak peduli gitu, kayak kok negara itu kok nggak kerja, kayak janji-janji kontrak sosialnya itu di mana gitu. Keren sih kalau misalnya kita harus negur negara buat ngejagain kita. Sebenarnya kita udah mulai aksi itu dari dulu gak sih teman-teman? Cuman ya sampai sekarang masih belum ada progres gitu ya. Tapi ini rasanya tuh lebih dalam gak sih daripada cuma sekedar negur doang. Kalau menurut Mar gimana? Nah, aku lihat banget sih, aku lihat ada feminisme karena dimana mereka tuh berani banget tantang patriarki, yaitu melakukan aksi shutdown yang dimana perempuan itu mogok kerja. Mogok kerja? Mogok kerja tuh maksudnya kayak gak pergi kantor, gak pergi apa gitu? Nah, gini, yang mogok kerja itu mereka sama sekali gak mau kerja, mau dibayar, gak dibayar pun mereka sama sekali gak kerja. Seperti membereskan rumah atau perihal rumah tangga mereka tuh sama sekali enggak. Nah, ini tuh mereka mau nunjukin bahwa nih, lihat nih, kalau misalnya kita berhenti pasti perekonomian dan masyarakat itu sangat kelabakan. Nah, ini namanya tuh personal in political dalam aksi. Personal in political. Keren ya. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang ekonomi ini menurut aku di Indonesia tuh juga ada ya gerakan-gerakan seperti Purple Power ini, cuman ya mungkin kurang hype gitu ya. Dari aku research tuh ada gerakan buruh perempuan, mereka mengadakan aksi demokrasi itu untuk mempertaruhkan hak cuti sebagai wanita, yaitu hak cutinya itu bukan sembarangan hak cuti, kayak mereka tuh meminta, lebih tepatnya meminta hak cuti untuk haid dan juga hak cuti untuk melahirkan. Masa kalian bayangin aja, kita udah hamil tua, udah mau melahirkan, kita masih disuruh kerja, under stress, itu kan nggak baik banget buat penerus bangsa kita, betul nggak menurut? Banget. Ya kan? Ada lagi kasus di Indonesia lah yang perempuan itu harus mempertahankan lahan, kayak negara itu kayak nggak percaya kita itu bisa handle this complicated thing as a woman. Jadi kita juga melakukan aksi-aksi ini untuk change lah, because like the topic is women for change. Kalau ngomongin tentang perempuan yang mempertahankan lahannya tuh, aku jadi keingat sama satu orang sih. Teman-teman kira-kira ada yang kenal Shirley Juanda gak? Kenal. Nah, beliau adalah gubernur di Maluku Utara. Pertama itu yang mencalonkan diri itu bukan beliau, tapi suaminya.
Nah unfortunately suaminya meninggal, jadi dia menggantikan suaminya sebagai gubernur di Maluku Utara, dan dia menang. Pas dia menang itu pertama kali itu kontroversi itu benar-benar sangat ribut, dimana mereka cuman sekedar demo karena kok gubernur mereka itu wanita, kenapa gubernurnya juga beragama Kristen, padahal sebenarnya tidak terlalu ada kayak peraturan yang mewajibkan bahwa pemerintahan itu harus berbasis agama Islam kan. Kita kan bukan negara yang Islamisme gitu kan. Nah jadi kenapa mereka menghebohkan hal seperti ini doang gitu kan. Tapi ya aku salut sih sama Sri Juanda, itu dia cuma diem doang, tapi dia buktiin bahwa dia tuh mampu walaupun dia seorang wanita. Nah bisa dia sanggup, dia mampu sebagai gubernur di Maluku Utara, dan bisa dilihat sekarang Maluku Utara udah jauh lebih berkembang kan dibanding sebelumnya. Keren sih menurut aku. Nah gimana kalau kita balik ke Afrika Selatan? Dari obrolan tadi itu kira-kira ada nggak unsur sosialis atau demokrasi sosial yang di dalam WFC ini? Ada sih, gerakan ini nggak harus kayak fokus kepada satu orang aja. Ini mereka itu minta dana khusus untuk kebijakan yang komprehensif, infrastruktur buat korban. Ini penolakan terhadap pola pikir neoliberal yang suka bilang ya itu kan bukan urusan kamu, ya itu kan bukan urusan saya, soalnya kamu yang jaga diri sendiri gitu. Nah, aku sendiri setuju banget sih, ini namanya tuh feminisme sosialis. Dan mereka paham bahwa penindasan terhadap perempuan itu berkaitan dengan struktur perekonomian kita. Jadi perempuan yang kurang berada dan buruh itu rentan banget sih. Jadi ya lawan patriarki ya harus lawan ketimpangan ekonomi juga. Lawan patriarki melalui lawan ketimpangan ekonomi itu susah sih sebenarnya, tapi itu benar-benar hal yang menarik ya. Mereka menuntut negara which notabene itu bagian dari sistemnya langsung, tapi juga pintar sih dimana mereka bisa main di dalam sistem yang ada di dalam sistem tersebut. Nah menurut lu gimana interaksinya terhadap kira-kira kapitalisme lah? Nah kalau menurut aku strategi mereka keren banget sih, karena alih-alih mereka menolak kapitalisme frontal, tapi mereka menjadikan kapitalisme itu sebagai senjata mereka. Mereka menjadikan logika kapitalisme itu sebagai senjata mereka. Jadi mereka dengan aksi shutdown tadi, mereka benar-benar menghitungkan kerugian finansial mereka dan mereka tunjukin ke pemerintah dan juga orang perekonomian. Jadi bisa merubah. Keren sih main di dalam sistem untuk ubah sistemnya. Kira-kira kalau strategi kayak gitu itu bisa diterapkan nggak sih di Indonesia? Wah kira-kira itu efektif. Misalnya kayak kita bikin National Women's Day Off sehari aja di dalam Indonesia ini. Seharusnya sih bisa ya, tapi ada pro dan kontranya. Kayak pro-nya itu we make this kayak asi-asi di Indonesia. Pasti ada yang mau kayak perempuan itu bisa mengubah lah kayak this government rule, tapi ada juga kontranya karena kan budaya kita itu kan udah kayak terbiasa dengan perempuan itu kayak di bawah laki-laki, jadi ada juga yang pasti kayak menolak asi-asi itu. Bener juga sih. Terus ya yang nggak kalah penting tuh kita juga ada peran demokrasi partisipatif dalam gerakan ini nggak sih? Nah ini nih, mereka biasa tuh nggak cuma hanya datang pemilu coblos, enggak, mereka tuh bener-bener dari media sosial tuh mereka bener-bener memanfaatkan seperti demo dan memberitakan yang enggak hoax ya. Mereka juga bener-bener mereka ingin suara mereka didengar. Nah setelah kita udah bahas mengenai topik ini, kira-kira apa sih pembelajaran utama yang bisa kita bawa ulang untuk gerakan sosial di Indonesia ini? Yang pertama itu kita itu harus analisis ya, kita itu harus searching, kita nggak boleh nengok dari satu sisi aja, kita harus nengok dari hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah kita juga bisa bikin narasi sistemik, jadi kita tuh nggak fokus ke individu, tapi kita juga menyorot ke arah
kegagalan sistem kita, jadi bisa lebih transformatif gitu. Mungkin aku mau tambahin juga, konsistensi identitas dan komunikasi itu sangat penting ya. Mungkin teman-teman bisa lihat khususnya di sosial media platform TikTok, di mana banyak sekali wanita-wanita menggunakan profile picture berwarna ungu, atau mungkin kayak shade-nya jadi warna ungu gitulah ya. Mungkin bagi teman-teman itu cuma sekedar estetika. Bagi teman-teman yang nggak tahu mengenai Women for Change ini kan, mungkin cuma estetika, mengikuti zaman gitu kan. Tapi sebenarnya itu tuh bukan cuma sekedar estetika, itu adalah aksi demo biar suara mereka itu didengar. Karena ya bila di demokrasi secara langsung kepada pemerintah itu tidak bakal didengar. Dan mereka melakukan aksi ini, justru aksinya benar-benar pintar sih. Mereka melakukan aksi di dalam sosial media, which is itu bakal go viral, dan dari orang-orang dari seluruh negeri pasti tahu. Kalau udah seperti itu kan nggak mungkin pemerintah masih kekeh gitu kan, pasti ada perubahan ya. Kalau di Indonesia sih kita dulu kan ada juga ya hashtag, tapi ya sekarang aku nggak melihat hashtagnya udah naik gitu ya, maksudnya udah tidak ada sih sebenarnya. Kita itu juga harus membangun komunitas bersama ya, untuk kayak gerakan ini bukan fokus kepada satu perempuan aja, laki-laki juga bisa kena, tapi kan karena laki-laki itu dinormalisasikan, jadi mereka nggak pada fokus ke laki-laki, jadi ini kita harus equal lah, kita harus fokus kedua gender gitu. Nah kita juga, menurut aku ya, kita juga harus benar-benar berani mengambil tindakan yang mengganggu, karena kita tuh harus keluar dari zona nyaman. Dan dalam aksi shutdown itu benar-benar mengajarkan kita bahwa ini resiko yang mereka ambil tuh benar-benar besar banget. Tapi karena mereka ambil aksi dan berani keluar dari zona nyaman mereka sendiri, itu membuka mata hampir seluruh dunia. Nah guys, sebelum kita tutup podcast ini tuh kita call to action dulu gak sih? Nah yang pertama, kita harus gali akar masalah. Misalnya jika kalian melihat sebuah ketidakadilan itu di dalam sebuah negara atau di dalam semua pemerintahan ataupun di lingkup kerja, lingkup pertemanan, itu kita harus cari tahu kenapa kita di-treat dengan tidak adil. Mungkin kita bisa ngumpulin bukti-bukti begitu ya. Nah yang kedua itu kita harus bersatu dan kolaborasi. Mungkin teman-teman bisa tahu dengan Women Support Women. Itu kan sangat populer kan. Tapi ada beberapa oknum yang ambil Women Support Women ini dijadikan masalah. Mungkin dijadikan kayak, kan kita itu perempuan ya, aku ngakuin apapun kok harus support aku lah, walaupun tindakan itu salah. Kita juga harus kreatif dan kita harus mikir ini tindakannya ini betul atau enggak. Kalau enggak betul ya kita nggak support. Jangan ambil atau jangan state bahwa ya woman tuh harus support woman apapun yang terjadi, itu tidak mungkin. Dan yang ketiga itu kita harus bikin narasi yang kuat. Kita harus konsisten dengan pesan dan identitas visual gerakan ini agar gerakan ini tercapai, agar ya pemerintah membuka mata mereka dan mengesahkan hak-hak kita sebagai perempuan. Dan yang keempat itu berani bertindak kreatif. Kita tidak usah takut untuk melakukan aksi yang strategis atau aksi demokrasi ini. Ya karena kita di situ itu kita adalah victim. Kita butuh dilindungi, bukan dianiaya seperti itu. Jadi kita harus beraksi sih sebenarnya. Kita nggak bisa tinggal diam saja. Dulu kan hak perempuan dan hak rakyat itu hampir disahkan ya teman-teman ya. Mungkin bagi teman-teman nggak tahu, tapi ya sayang banget entah kenapa itu ditunda, belum terwujud. Soft banget ya, soft spoken banget ya mas ya. Nah, gimana caranya kita bisa mendapatkan hak perempuan kita ini? Itu bukanlah hal yang mudah, apalagi kita masih berada di negara Indonesia di mana masih minim lah ya, masih kebanyakan manusia-manusia patriarki. Kita juga gak bisa langsung mengubah mindset mereka sebagai seorang patriarki.
mungkin kita bisa melakukan dengan melakukan aksi demokrasi atau aksi demo, tapi melalui platform sosial media kita, agar suara kita itu mungkin disupport oleh negara-negara lain, sehingga pemerintah tuh jadi kayak memandang suara kita dan bisa mengesahkan hak-hak perempuan dan hak anak itu. Makanya kita itu harus speak up and rise together dengan strategi yang cerdas. Ya, karena perubahan yang beneran tuh butuh pemahaman yang mendalam dari tindakan yang berani. Ya, karena ya jangan takut buat speak up. Ya mungkin kalau teman-teman ngerasa speak up itu bukan hal yang bagus, mungkin kayak takut nanti polisinya pun bilang kita yang salah karena pakaian kita atau karena apa. Sekarang kasus-kasusnya aja nggak harus wanita yang memakai baju yang minim, bahkan aja pakai daster aja juga ada kasus gitu kan. Apalagi terutama seorang bayi, apa yang menarik dari seorang bayi? Mereka baru saja lahir di dunia ini dan mereka sudah menerima tindakan yang tidak etis. Nah, sekian untuk episode Speak Up Rise Up kali ini. Sekian untuk episode. Nah, mari kita nutup episode kali ini. Sekian untuk episode Speak Up Rise Up. Nah, kali ini makasih banget buat Irlin dan juga Marcelin untuk diskusi yang benar-benar seru banget. Makasih juga buat kalian semua yang udah dengerin dan menonton podcast kami. Sampai jumpa di next episode. Bye.